Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlul wafa wat tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada sore hari ini pada kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang rukun-rukun puasa, di mana ada 3 rukun puasa yang telah kita pelajari dan kita sebutkan, yaitu orang yang berpuasa, kemudian niat berpuasa dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kita telah jelaskan pengertian niat dan syarat-syaratnya serta hukum niat. Kita masuk syarat yang kedua setelah sebelumnya, yaitu tabyid atau berniat dari malam hari. Syarat yang kedua niat adalah at-ta'yin atau menjelaskan, memperinci niatnya, ya, menta'yin niat, menentukan niatnya, apa niatnya. Maka dalam hal ini puasa wajib, ya, atau puasa Ramadan kita tentukan sebagai, ya, puasa yang kita niatkan. Atau Ramadan, puasa Ramadan itu adalah puasa yang kita tentukan sebagai puasa wajib. Ya. Yaitu dia akan berpuasa Ramadan. Tidak sah jika dia berbeda dari niatnya. Tidak sah dia berniat yang lain selain puasa Ramadan. Ya. Jadi tidak sah ia misalnya berniat untuk qada atau kafarah atau nazar atau fidyatul hajj. Nah, jadi dia harus menentukan niatnya adalah untuk puasa Ramadan, bukan yang lain. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang diperoleh oleh hamba itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka di sini jelas dalam dalil ini menunjukkan syarat ta'yin atau syarat, ya, untuk memperinci niatnya. Ya. Karena aslun niyah, ya, asalnya niat di sini adalah istirat, mensyaratkan. Dari awal hadis yang disebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Ya. Kemudian disebabkan puasa Ramadan itu adalah fardhah. Ya. Puasa Ramadan itu adalah kewajiban. Nah, dan ia memiliki batasan waktu tertentu. Ya. Puasa Ramadan itu memiliki waktu tertentu, maka wajib menta'yin waktunya. Nah, sebagaimana sholat zuhur ataupun sholat asar. Lalu bagaimana sifatnya atau bagaimana tata caranya niat yang sempurna?
yang mencukupi, ya, yaitu dia niat di dalam hati bahwa dia akan berpuasa keesokan harinya. Ya. Jadi harus diniatkan di malam hari bahwa besok ia akan berpuasa. Puasa apa di sini adalah puasa ada, ya, bukan qadha. Puasa di waktunya, bukan puasa ganti. Ya. Ada fardhi Ramadan. Melaksanakan puasa Ramadan di waktunya, itu di bulan suci Ramadan. Ya. Begitu juga dengan amalan puasa yang lain, misalnya nazar, harus jelas niatnya bahwa yang kita niatkan ini adalah puasa nazar, ya, atau puasa kafarah, atau puasa fidyah haji, ya, atau puasa sunnah dan lain sebagainya. Harus dita'yin niatnya. Nah, maka jika ada seseorang yang berniat berpuasa Ramadan, ya, atau puasa fardhah, ya, maka tidak harus dia mengucapkan saya berniat puasa Ramadan fardhatan. Tidak harus, ya. Nah, karena sudah ada dalil yang menunjukkan bahwa Ramadan itu dari sananya adalah kewajiban. Ya. Jadi cukup berniat puasa Ramadan, tidak perlu ditambahkan lagi di situ yang lain-lainnya, sudah cukup. Nah, yang penting bahwa puasa Ramadan itu bisa jelas berbeda daripada puasa yang lain seperti puasa sunnah. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi harus jelas bedanya bahwa yang kita laksanakan ini adalah puasa Ramadan, bukan puasa yang lain. Nah, lalu hal yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah harus berniat secara pasti, ya, yaitu tidak ada ragu-ragu di situ. Nah ini. Jadi ketika kita berniat puasa Ramadan untuk besok hari, maka harus jazim, harus pasti, tidak ragu, ya, dalam niatnya. Nah, kalau ada yang mengatakan asumu ghadan an Ramadan au tatawu'an, besok saya puasa Ramadan atau puasa sunnah, lalu jelas besoknya itu Ramadan, tidak cukup niatnya, ya, tidak mencukupi niatnya, karena dia tidak memastikan secara pasti bahwa itu untuk Ramadan, itu untuk puasa wajib. Dia masih memberikan, ya, istilahnya ada bumbu-bumbunya bahwa kalau besok itu Ramadan saya puasa Ramadan, kalau tidak saya puasa sunnah. Tidak cukup, ya. Jadi meskipun besok itu Ramadan, maka dianggap dia tidak puasa. Dianggap dia tidak puasa. Maka seharusnya memang kalau kita berniat di malam hari, kita pastikan bahwa besok saya akan puasa Ramadan. Ya. Bukan lagi ditambah kalau besok bukan Ramadan saya tidak puasa, tidak. Nah, jelas di sini perbedaannya. Sehingga dalam hal ini betul-betul niatnya itu khusus untuk puasa Ramadan. Maka tidak ada keraguan-raguan masuk di dalam hal ibadah, sehingga, ya, karena ibadah itu jika niatnya itu ragu-ragu, ya, seakan-akan ibadah itu tidak ada. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i seperti ini dijelaskan bahwa harus, ya, dipastikan itu niat betul-betul, ya, terperinci, ta'yin. Nah, ini diibaratkan atau diumpamakan seperti orang yang ragu-ragu tentang masuknya waktu sholat, ya, atau hal-hal yang lainnya seperti malam ke-30 Ramadan, ya, akhir Ramadan. Ada orang misalnya ragu-ragu apakah ini sudah akhir Ramadan atau tidak. Dia katakan jika besok itu Ramadan saya puasa. Kalau tidak
saya berbuka, maka tidak sah puasanya besok itu. Ya, tidak sah puasanya besok. 6. Kemudian walau nawa lailatal thalathin min Ramadan shauma ghadin in kana min Ramadan ajza'u in kana minhu. Nah, jika ada yang berniat pada malam ke-30 Ramadan untuk berpuasa besok hari, ya, tidak ada yang lainnya dia tambah-tambahkan, dia katakan, tapi kalau tidak Ramadan saya tidak puasa. Tidak. Dia hanya mengatakan kalau besok Ramadan saya puasa. Cukup sampai situ niatnya. Maka jika besok itu masih Ramadan, mencukupi niatnya. Ya. Karena dia tidak ragu. Dia tidak ragu bahwa besok dia akan puasa Ramadan. Adapun kalau besok itu bukan Ramadan, selesai. Dia tidak perlu puasa. Ya, dia tidak perlu puasa. Yang ketiga, syarat niat adalah tikror, mengulang-ulang niatnya. Ya, ini syarat ya. Berarti kalau tidak diulang-ulang setiap hari, nanti kita jelaskan, tidak sah juga. Ya. Tidak cukup hanya puasa berniat dari awal bulan bahwa saya akan puasa 30 hari ke depan atau 1 bulan ke depan. Tidak cukup. 6. Maka syarat yang ketiga niat adalah mengulang-ulang niat. Yaitu berniat setiap malam sebelum masuk waktu fajar. Ya. Wajib berniat setiap harinya. Ya. Apakah itu Ramadan atau selainnya? Harus juga seperti itu. Karena puasa di setiap harinya itu adalah ibadah yang berdiri sendiri. Ya. Hari pertama dengan hari kedua sampai hari ke-30 misalnya, itu ibadah yang berdiri sendiri. Ya. Ini dalam ya mazhab Asy-Syafi'i seperti ini disebutkan. Jadi setiap harinya itu berbeda ibadahnya. Ibadah kita hari ini berbeda dengan ibadah puasa kita besok. Jadi ibadah puasa hari ini beda dengan ibadah puasa kita besok. 6. Maka hari ini itu masuk waktunya di waktu fajar, ya. Ibadah hari ini itu kapan mulainya? Di waktu fajar tadi subuh. Ya. Dan keluarnya kapan? Sebentar. Ya. Ketika matahari itu terbenam. 6. Kemudian tidak berpengaruh puasa hari ini jika hari kemarin itu rusak atau bermasalah, tidak ada. Tidak ada pengaruhnya. Misalnya kemarin puasa kita itu rusak, tidak sah, maka tidak ada pengaruhnya untuk puasa kita hari ini. Ataupun sebaliknya, kalau hari ini kita puasanya bermasalah, tidak ada pengaruhnya dengan puasa besok. Nah inilah yang disebut dengan setiap hari itu berbeda. Ya, ibadah yang berdiri sendiri. Nah, maka jika ada orang yang berniat di malam pertama Ramadan, ini ya. Ada orang yang berniat di malam pertama Ramadan bahwa dia akan berpuasa 1 bulan full. Ya. Dia berniat di awal Ramadan puasa full Ramadan. Maka tidak sah itu niat kecuali untuk hari pertama saja. Ya. Nah, ini disebutkan dalam Minhaj wal Muqnil Muhtaj, Al-Muhadzab, Al-Majmu', ya. Kitab-kitab Syafi'i. Jadi seperti itu penjelasannya. Jadi tidak cukup hanya berniat 1 kali, tapi setiap malam harus berniat. Inilah syarat-syarat niat yang bisa kita sebutkan. Ada 3, ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan, yaitu apa yang pertama? Ta'yin. Kemudian yang kedua tabyid, yang pertama tabyid, kemudian ta'yin, dan yang ketiga tikror. Ya, meniatkan di malam hari, kemudian memperinci niatnya, kemudian mengulang-ulang niat setiap malam. Ini syarat ini.
terpenuhi ya niatnya, jika ketiga hal ini terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi niatnya atau tidak sah niatnya. Ya. Insyaallah ya, penjelasan selanjutnya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan niat. Nanti kita jelaskan tentang ya ada kesalahan dalam penyebutan misalnya niat, bagaimana hukumnya, ya qat'un niyah, bagaimana istilahnya itu ya memutuskan niat. Bagaimana niatnya orang-orang yang haid, wanita-wanita haid. Nah, ini semua akan kita jelaskan di penjelasan selanjutnya insyaallah. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.